Kayak pengikutnya Imam Ghazali tuh, yang kurang ajar, yang taklidnya tuh. Lawang Imam Ghazali sendiri mengatakan bidhaati fi ilmil hadis misjaf. Ilmuku tentang ilmu hadis itu lemah, kata Imam Ghazali. Makanya beliau meninggal megang Sahih Bukhari, Imam Ghazali. Cuma muridnya kadang nyetak Ihya Ulumuddin, betul? Disebarin di semua universitas Islam. Setelah ahlinya mengecek, ternyata dari 1013 hadis di kitab Ihya Ulumuddin, 996-nya dhaif. Kebayang gak tuh? Jadi wajar kalau jebolan Ihya Ulumuddin benci sama sunnah, walaupun ketua sebuah partai Islam, kelompok Islam, organisasi Islam gitu. Jadi kita nggak bisa salahkan juga lawang belajarnya salah. Gue bilang apa? Terkait banyaknya hadis dhaif yang terdapat dalam kitab Ihya Ulumuddin, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Pertama, pandangan ulama terhadap Imam Al-Ghazali. Nomor 2, pandangan ulama terhadap kitab Ihya Ulumuddin. Nomor 3, pandangan ulama terhadap hadis-hadis dhaif yang ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Bagaimana pandangan atau seperti apa pandangan ulama terhadap Imam Al-Ghazali? Syekh Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus mengatakan begini, Ajma'ah al-ulama'u al-arifuna billahi ta'ala ala annahu la syai'a anfa'u lil qalbi wa aqrabu ila ridha rabbi subhanahu min mutaba'atil Ghazali wa mahabbati kutubihi wa kutubul Ghazali lubabul kitab was sunnah wa lubabul ma'kul wal mangkuli. Jadi menurut Syekh Abdullah bin Abu Bakar, ulama-ulama yang arif billah itu sudah sepakat bahwa tidak ada yang lebih bermanfaat bagi hati dan lebih mendekatkan diri kepada Allah atau dan lebih dekat menuju ridho Allah dibandingkan mengikuti Imam Al-Ghazali dan mencintai kitab-kitabnya. Jadi untuk tenang hati atau untuk mendapatkan ridho Allah itu kita harus mengikuti Imam Al-Ghazali. Jadi tapi perlu dicatat, di sini tidak sedang dalam memposisikan Imam Al-Ghazali di atas Nabi Muhammad, tidak. Kita Nabi Muhammad tetap satu-satunya orang yang nomor satu yang harus kita jadikan panutan. Tetapi ini hanya mengatakan bahwa posisi Imam Al-Ghazali dalam menuntun kita menuju ridha Allah itu sangat luar biasa. Ini pandangan ulama terhadap Imam Al-Ghazali. Kemudian pandangan ulama terhadap kitab Ihya Ulumuddin. Syekh Abdurrahman As-Segaf beliau mengatakan begini. Wa man lam yutali al-Ihya'ah fama fihi hayaun. Orang yang tidak mengaji kitab Ihya maka dia tidak punya rasa malu. Tidak punya rasa malu. Jadi ini posisi betapa pentingnya kita mengaji kitab Ihya. Jadi tadi pertama kita sangat penting mengikuti Imam Al-Ghazali, mengikuti tuntunannya dalam mencapai atau menggapai ridha Allah. Kemudian kita sangat perlu mengaji kitab Ihya. Nomor 3, pandangan ulama terkait hadis-hadis dhaif yang ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Bagaimana? Saya ingin mengutip pendapatnya Syekh Ramadan Al-Buti. Beliau mengatakan begini, Aksarul ahadits dhaifati wal munkarati al-waridati fi kitab Ihya Ulumuddin lil Imam Al-Ghazali tata'allaqu bi fadailil a'mal as-sabiti fadluha bi adillatin sabitatin ukhra. Wa ulama'ul hadis muttafiqun ala annahu la daira fil istishhadi bil ahadits dhaifah li fadailil a'mali bi syarti alla yashtadda dha'fuhu ila akhirih. Jadi menurut Syekh Ramadan Al-Buti, banyaknya hadis dhaif yang terdapat di dalam kitab Ihya Ulumuddin bukan merupakan suatu yang perlu kita risaukan. Kenapa? Karena ternyata hadis-hadis dhaif yang terdapat di dalam kitab Ihya itu tidak berkaitan dengan halal haram, penetapan halal haram, apalagi berkaitan dengan tauhid, bukan. Hadis-hadis dhaif yang ada di dalam kitab Ihya itu berkaitan dengan fadailil a'mal, keutamaan-keutamaan perbuatan yang dimana ulama-ulama ahli hadis, muhaddisin, itu sepakat bahwa mengamalkan hadis dhaif dalam hal fadailil a'mal itu tidak apa-apa. Itu yang nomor 3. Kemudian terkait statementnya atau pernyataan atau pengakuan Imam Al-Ghazali bahwa dirinya itu adalah orang yang lemah penghafalan dalam hadis,
itu adalah akhlak yang perlu kita tiru, bahwa ulama-ulama kita mengajarkan seberapa banyak pun ilmu yang beliau miliki, beliau tidak merasa sombong. Beliau tetap merasa rendah diri. Sehingga Imam Al-Ghazali memberikan contoh pada kita. Imam Al-Ghazali itu alim, punya beberapa buku kitab. Dan beliau tetap merasa rendah. Nah, ini yang perlu kita contoh dari beliau, tidak sombong dengan ilmu sebanyak apapun yang kita miliki. Tidak seperti orang-orang sekarang yang ke Timur Tengah 1 atau 2 tahun, nggak tahu di Timur Tengah ngapain, apa jual kurma atau ngaji, wallahu a'lam. Tapi setelah dia pulang ke Indonesia, kemudian mendeklarasikan dirinya sebagai ulama besar. Nah, ini sesuatu akhlak yang tidak boleh kita contoh. Jadi kita harus merasa rendah, harus merendahkan diri, tidak menyombongkan ilmu yang kita miliki. Karena wa kullu dzu ilmin alim, di atas orang alim itu ada yang lebih alim.